semua ilmu itu berkaitan. Nah, baik, untuk berikutnya, hari ini kita bahas tentang alkohol dan eter. Alkohol, eter, dan senyawa yang berhubungan. Kita akan bahas ini kurang lebih waktu 1 jam kita manfaatkan itu untuk mencermati materi ini. Baik, alkohol. Ini alkohol rumus umumnya sudah sangat umum dan saya yakin Anda sudah sangat hafal. Ya. Kemudian ini ether. Tolong yang lain di mute ya, itu biar suaranya enggak. Gitu. Semua di mute ya, kecuali saya yang ngomong. Gitu. Biar suaranya tidak mantul. Itu ada gitu, yang belum di mute. Tolong Mbak itu dibantu suara siapa atau kalau itu punya Anda gitu ya. Karena saya menghadapi PPT saya nggak bisa ngecek siapa saja. Baik, jadi alkohol kita nanti bicara tentang alkohol ini. Kalau alkohol cirinya ada ini hidroksil ya. Kalau kita apa pisang di situ ROH. Kalau ether hanya selisihnya di sini ya. Makanya ini dibahas pada hal yang gitu ya. Pada satu topik yang sama saya pikir itu masih sangat relevan ya. Jadi saya ulangi, alkohol rumus umumnya ini untuk memberikan gambaran tentang pengertian alkohol. Rumus umumnya adalah ROH di mana OH adalah hidroksil, R itu adalah alkil atau aril ya. Bisa alkana, bisa kan gitu ya. Dalam bentuk aromatik ya. Bisa dalam bentuk alkil, bisa dalam bentuk aromatik. Nah, yang ether juga sama, R-nya itu jangan terpaku kalau R itu alkil, LL itu bisa aril ya. Aril itu maknanya dia punya cincin aromatis, ciri cincin aromatis yang paling umum adalah ini ya, bensin. Nah, ini contohnya etanol. Ya. Etanol yang sangat umum, kemudian fenol, ini pelarut-pelarut yang sangat umum yang kita pakai di dalam pekerjaan di lab atau di farmasi. Kemudian yang ether sekilas saja nanti ether dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi ether ini kalau di sini etil, ini etil, maka ini namanya dietil ether. Kalau ada yang itu siklik, oh ini termasuk ether siklik ya. Biasanya gitu akhirannya ini ada oksida ya. Nah, lingkar 3 gini epoksida dan seterusnya. Nanti dibahas di pembahasan ether. Baik, sekarang ikatan di dalam alkohol atau ether gitu, seberapa kuat ya, dan ini berpengaruh juga terhadap polaritasnya. Kalau kita bandingkan, ya, ini air HOH, ini alkohol, di mana salah satu hanya di sini kita diganti dengan gugus metil, ya, alkohol. Kemudian kalau ether dua-duanya, ya, gugus H atau atom H itu digantikan oleh gugus metil. Ini kan mirip ya, tiga-tiganya mirip. Ternyata ini berdasarkan data harga momen dipolnya mu-nya di sini 1,8 ya, di B ini 1,7, ini 1,3. Ternyata angka-angka ini adalah menunjukkan polaritas ya. Nah, kalau angka mu-nya semakin besar berarti dia semakin polar. Tapi kalau angka mu-nya ya semakin kecil berarti semakin non polar. Di sini itu terbukti bahwa dari ether, alkohol, air maka air adalah yang paling polar. Kemudian antara ether dan alkohol, ya itu cukup polar. Dan nanti yang berpengaruh di R-nya di sini. Kalau R-nya makin panjang, ya tentu makin non polar karena R itu bersifat hidrofobik ya. Dia hidrofobik. Dia tidak suka pada air. Nah, ya. Kalau nanti R-nya makin panjang berarti dia makin non polar. Ini kan gitu. Ini kan pengganti R, ini H. Kalau sudah diganti H ya makin polar. Gambaran apa? Yang lainnya untuk memahaminya begitu. Jadi gitu, di slide ini kita punya pengertian tentang alkohol. Jadi alkohol
itu sifat polaritasnya dia di antara ether dengan air ya. Baik, kita lebih dalami sifat fisik dari alkohol dan ether ya. Ini kita bandingkan ini metanol ini dengan yang di sini kelompok yang kemarin kita bahas alkil halida. Ini kan RX ya. Kalau di sini yang di sini ini ROH. ROH. Ini dengan alkil yang mirip ya, yang sama CH3OH ini CH3Cl. Ini CH3CH2OH, ini CH3 CH2Cl. Jadi sama ya. Di sini ini profil, itu juga profil yang berbeda hanya di sini. Semua begitu ya. Berbeda di sana. Kalau ini ada dua ya. Hidroksi, ini juga ada diganti 2 Cl. Ternyata kalau dicermati ini data di lab, jadi memang kimia organik itu kadang gitu memadukan antara teoritis dengan fakta ya, pengujian di lab. Nah, ini ternyata titik didihnya yang metanol 64,5 ya derajat Celcius, sedangkan yang kloroalkana minus. Jadi di suhu kamar dia sudah nguap ini. Metil klorida, kemudian etanol itu sekitar 78 derajat. Ini yang etil klorida 13. Dari sini semua terlihat bahwa titik didihnya alkohol ternyata jauh lebih besar daripada titik didihnya gitu ya, alkil halida yang sejenis. Sejenis itu maksudnya dengan R-nya sama. Jadi di sini catatannya titik didih alkohol lebih tinggi daripada alkil halida ataupun ether. Ya. Kemudian kelarutan alkohol ternyata juga begitu. Pada bobot molekul yang rendah, yang R-nya itu C-nya, jumlah C-nya kurang dari 4 atom, kurang atau sama dengan ya 4 atom C, dia larut dalam air. Sedangkan alkil halida padanannya tidak larut dalam air. Contoh, kalau saya punya CH3, CH2, CH, misalkan begini, dengan saya bandingkan begini, CH2, CH2, ini Cl, ya, maka yang ini, yang alkohol titik didihnya lebih besar. Kemudian dia larut air. Sedangkan yang halida, dia titik didihnya sangat rendah, sehingga kemungkinan dia bisa menguap ya. Kemudian dia tidak larut dalam air. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia ya, punya titik didih yang besar dan dia bisa larut dalam air? Ada yang bisa jawab? Kenapa alkohol? Ya ini untuk mendalami sifat fisika alkohol. Kenapa itu alkohol? Ya, dia punya sifat titik didihnya tinggi dan dia punya kelarutan dalam air. Kenapa? Oke, silakan siapa mencoba menjawab, saya tulis itu. Sebutkan nama dan timnya, dijawab. Salah nggak apa-apa ya, paling malu. Ya, kalau sering jadi malu-maluin ya. Saya Pak. Nama siapa? Farah. Farah. NIM NIM-nya Pak. 3 angka belakang. 119 Pak. 119. Iya Mbak Farah, silakan. Karena titik didih alkohol lebih tinggi itu karena ada gugus O-nya bukan Pak? Karena ada gugus O. Sehingga dia itu lebih polar gitu. Oke, makasih Mbak Farah, belum tepat ya. Ada satu lagi.
Izin menjawab. Mbak siapa? Minda Ustafia dengan NIM 081. Mbak Minda 08 081. 081. Ya, apa? Titik didih alkohol tinggi karena membentuk ikatan hidrogen antar molekul-molekulnya. Terus? Sehingga titik didihnya ini lebih tinggi dari alkil halida ataupun eter, yang molekulnya itu sebanding, Pak. Ya. Terus kenapa dia juga larut dalam air? Bisa dijelaskan? Alkohol dapat larut dalam air karena ikatan hidrogennya antara alkohol dan air. Iya, di sini di slide saya sudah kelihatan. Makasih Mbak Minda. Jadi di sini kan saya beri gitu. Adanya ikatan hidrogen. Dua sifat ini titik didihnya lebih tinggi, kelarutannya dalam air gitu. Jadi lebih tinggi daripada gitu alkil halida atau eter karena dia memiliki ikatan hidrogen di dalam alkohol. Alkohol kan begini, R, O, H, ya. Kemudian kalau dia bereaksi dengan air di sini gitu, ini molekul air. Nah, ini kan ikatan hidrogen. Kalau dia gitu antara ini alkohol dengan air ada interaksi ikatan hidrogen, ya dia bisa saling melarutkan sehingga dia punya sifat yang kedua ini, larut di dalam air. Kemudian gitu, alkohol kenapa titik didihnya tinggi? Karena antar alkohol, antar molekul alkohol ini kemudian dengan alkohol yang lain, saya pakai rumus yang umum masih ya. Ini dengan H, kemudian ini O, ini R. Nah, antara ini nah, ganti tinta ya biar kelihatan warnanya. Nah, antara ROH di sini dengan ROH yang satunya, nanti ini gabung lagi, ini dengan H, ini O, R, gitu. Nah, ini kan ada ikatan antar molekul. Kalau ada ikatan antar molekul, maka dia susah lepas sebagai molekul-molekul. Titik didih itu adalah perubahan dari fase cair menjadi fase gas. Gas itu kan berarti dia lepas sebagai molekul-molekul itu alkohol. Nah, padahal ini saling gandoli, saling berikatan. Bahasa Jawa ini gandoli kan gitu. Oleh karena itu energi untuk memutus ini jadi lebih besar. Berbeda dengan RX. Dengan ini enggak ada RX dengan X gini. Nah, ini enggak ada ikatan hidrogen sehingga dia lepas sendiri-sendiri sehingga titik didihnya jadi lebih kecil. Itu paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, Pak. Ya, jadi begitu ya gambarannya. Jadi adanya ikatan hidrogen ini jadi gitu ya konsep ini. Ini nanti gitu ketemu yang lain juga sama. Kenapa amina itu bisa misalkan apa larut dalam air juga karena adanya ikatan hidrogen antara N dengan eh, atom H kan gitu. Dan seterusnya. Nanti kalau ada sinyal kenapa kok bisa saling melarutkan, dicek dulu apakah dia memang sifat apa polaritasnya berdekatan, kalau tidak berarti apakah dia ada kemungkinan membentuk ikatan hidrogen, kalau memang iya berarti dia secara teoritis akan bisa saling melarutkan. Baik, sekarang kita masuk ke pengelompokan alkohol. Sama seperti dengan alkil halida kemarin. Ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini kita ulang-ulang gitu biar Anda paham. Sama kemarin, alkohol primer berarti OH-nya terikat pada C primer. Ya. Alkohol sekunder berarti gitu, OH ini terikat pada C sekunder. Terakhir, OH ini yang alkohol tersier dia terikat pada C tersier. Ini contohnya. OH di sini terikat C tersier. Ini C tersier. Apa itu C tersier? C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, ini kita ulang-ulang sama. Jadi gitu. Inilah mudahnya sebetulnya belajar kimia organik. Kalau konsepnya sudah kita pahami itu gitu, mau gitu nanti topik yang baru itu sama saja ya. Sama saja. Ya. Baik, jadi di sini gitu
pengelompokan alkohol itu tergantung gitu. Pada gugus OH ini terikat pada C apa? C primer atau C sekunder atau C tersier. Ya, nanti gitu. Kalau dia terikat pada C primer ya jadi alkohol primer. Jadi tolong nanti gitu Anda harus gitu pahami konsep ini. C primer itu apa? Oh, C yang mengikat satu atom C yang lain. Kan sangat mudah itu, ya. Insya Allah sangat mudah. Ya. Anak saya SMP gitu yang belajar awal matematika aja kayak apa kimia saja kita ajari ini insya Allah bisa, ya. Baik. Nah, ini contoh-contoh dari alkohol. Baik. Ini OH-nya ya. Kenapa ini termasuk alkohol? Karena dia punya gugus kan begitu. Dia juga termasuk ini ya, kelompok senyawa golongan alkena karena dia memiliki gitu ya. Ini ikatan rangkap. Tapi di sini nanti ada pembahasan prioritasnya mana ya, prioritas gugus itu. Ini gugus OH dia lebih dominan daripada alkena ya. Nah, ini namanya geraniol, ini geraniol. OH dia termasuk alkohol primer. Kenapa? Karena OH ini terikat pada C di sini, CH2. Kalau CH2 itu berarti kan begini, kalau kita gambar ya, CH2, nah ini CH2, ini C dengan ya, dengan R yang lain, nah ini OH. Kan ini gitu. Ini kalau kita ambil yang kotak ini saja, ini gambarnya kan seperti ini. R yang di sini ini ya R ini R ini. Maksudnya begitu. Nah, kalau begini, C ini kan C primer. Ini C primer, sehingga ini adalah alkohol primer. Ya. Ini ada di bunga mawar yang paling banyak, geraniol. Di beberapa bunga yang lain ada ya. Ini salah satu senyawa volatil ya. Bau aromanya seperti aroma mawar. Kalau dibuat parfum ya jadi gitu. Ya. Parfum dengan aroma mawar. Oke, kemudian di sini untuk yang contoh yang kedua, ini adalah isopropil. Ini isopropil, kemudian ini ada alkohol, maka namanya isopropil alkohol. Ya. Ini termasuk alkohol sekunder. Kenapa? Karena C di sini C sekunder. Ciri C sekunder apa? Pasti ini ada CH. Tadi kalau C primer itu adalah CH2. Kalau C sekunder itu pasti CH. Ya. Kalau C tersier pasti sudah tidak punya. Ya. Itu. Ini memahami ini nanti gitu polanya. Ini dari konsep yang sudah kita pahami dengan baik, nanti kita buat gitu. Bisa buat simpulan-simpulan yang mudah. Baik. Kemudian yang ini namanya mentol. Ya, ini dari bunga peppermint biasanya, yang biasa rasanya agak pedas-pedas itu kalau kita masukkan di permen. Ya. Oke, ini dia terikat di C di sini. C di sini, nah, ini termasuk C sekunder, benar tidak? Ada yang bisa jawab? Benar. Benar, Pak. Kenapa? Karena C-nya mengikat dua atom C yang lain. Ya, C-nya mengikat dua atom C yang ini mengikat di sini. Ini ya, satu atom C di sini dan satu atom C di sini. C di sini adalah C sekunder. Pasti di sini sebetulnya ada H. Ya kan ada satu H, tapi kan tidak ditulis, ya kan? Nah, kalau C sekunder pasti begitu. Jadi kalau mau dilengkapi, di gambarnya itu dilengkapi, maaf yang di kotak saja ya maksud saya, itu kan begini. Ini OH, ini H, ini H, ini H. Ini sana, ini ke sini yang cabang ini. Kemudian ini kan CH2. Ini juga CH2. Nah, cuma ini itu kan disepakati secara internasional nggak usah ditulis. Itu maknanya di situ ada kan begitu. Ada atom H. Itu ya. Nah, jadi di sini kalau C di sini saya tanya, C di sini C apa? C sekunder atau C tersier? Yang di sini. Sekunder, Pak. Sekunder atau tersier?
Saya ngecek kadang anak saya waktu kecil itu kalau saya tanya kan gitu, sekunder apa tersier, yang diingat yang belakang, jawabnya belakang. Tersier atau sekunder, saya ulangi. Sekunder. Sekunder, Pak. Sekunder, Pak. Sekunder. Coba C di sini Tersier, Pak. mengikat ini Tersier. 1, 2, ini diikat enggak sama ini? Yang bawah ini. Diikat kan? Iya. 3 toh, ini tangannya ini 1, 2, 3. Kan 3 toh, berarti C Tersier. C tersier. Kalau C tersier berarti di sini masih punya H tidak? Enggak. Tidak ya, sudah nggak punya ya, sudah nggak punya. Oke, kita lanjutkan. Ini tersier butil alkohol. Ini karena kerangka ini, ya, ini adalah tersier butil, kemudian dia punya gugus OH, disebutnya tersier butil alkohol. Ini penamaan-penamaan secara trivial kalau begini ini. Ya. Trivial. Kalau penamaan secara IUPAC atau sistematik, ini dituliskan OH-nya ya. Ini berarti kerangka utamanya gini. Nah, berarti belakangnya pasti propanol. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini. Ini ada metil, ada hidroksi ya. Metil, hidroksi. Nah, atau ini gitu, 2. Ini kan nomor 1, ini nomor 2. Berarti metilnya di nomor 2, berarti ini 2 metil 2 propanol. Nah, ini penamaan secara itu IUPAC sistematik. Ya memang penamaan atau dibuat juga bisa begini, 2 hidroksi boleh kalau mau lebihan, 2 hidroksi 2 metil itu propana. Nah, itu juga boleh. Ini hidroksinya kan menunjukkan adanya alkohol. Tapi biasanya kalau di alkohol akhirannya ol, itu sudah disepakati begitu. Oke, ini C-nya C tersier ya. Karena dia berikatan dengan ini 1, 2, 3. Ya, kemudian yang ini nortindron. Ini obat kontrasepsi oral. Nah, dia termasuk senyawa alkohol. Senyawa alkohol karena dia punya gugus alkohol. Tapi juga dia bisa disebut dengan senyawa keton karena di sini ada gugus keton. Nah, besok kita gitu lihat. Soalnya kalau begini cenderungnya ke keton ya. Karena keton itu prioritasnya lebih tinggi daripada alkohol. Ada nanti Anda cek juga di buku teks ya, di buku yang kemarin saya sarankan untuk dibaca itu gitu. Tapi nanti di pembahasan asam karboksilat gitu, nanti kita bisa ketahui itu, gugus mana yang lebih prioritasnya paling tinggi itu di sana nanti disinggung. Baik, ini C di sini, ini juga begitu. Ini termasuk C tersier. Kenapa? Karena di sini ada 1, 2, 3. Jadi C di sini, C yang diikat langsung oleh gugus OH itu mengikat 3 atom C yang lain. Sehingga di sini adalah C tersier. Sehingga alkohol ini adalah alkohol tersier. Oke, ini pengelompokan daripada alkohol. Jadi kita sudah belajar pengertian tadi, kemudian sifat fisika kimianya tadi, larutan dan titik didihnya tadi. Jadi titik didihnya alkohol ya lebih besar daripada alkil halida. Ya, alkil halida atau ether. Ether itu ROR. Kemudian kelarutannya dalam air juga lebih tinggi. Baik, sekarang masuk ke tata nama.
tata nama. Dalam tata nama substitusi IUPAC, International Union Pure and Applied Chemistry, ya, IUPAC itu International Union Pure and Applied Chemistry, suatu nama harus mengandung 4 karakter, yaitu lokan, awalan, senyawa induk, dan akhiran. Ya. Contoh ini kerangka alkana yang panjangnya ini nomor satunya dari gugus C, ya. Ini gugusnya hanya metil, gugus sampingnya metil dan OH. Maka ini diberi nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang karena ada 6 atom C, maka namanya heksanol. Namanya heksanol. Nomor 1 ini boleh ditulis, boleh tidak kalau di sini. Kalau ingin aman ya ditulis. Kemudian CH3-nya di posisi gugus metilnya di posisi C nomor 4, maka namanya 4 metil 1 heksanol. Nah, lokan itu adalah angka yang menunjukkan posisi, ya, dari gugus samping, itu lokan. Ini lokan. Saya ulangi. Lokan adalah angka yang menunjukkan posisi daripada gugus samping, gugus-gugus itu, ya. Kemudian awalan ini adalah ya nama dari gugus samping, bisa metil, bisa hidroksi, kan gitu, ya. Bisa bromo, bisa kloro, dan seterusnya. Ini awalan, ya. Induk ini induk itu diambil dari kerangka alkananya. Kalau C-nya di sini ada 6 berarti heksana. Nah, kemudian akhiran ol. Akhiran ol karena ini adalah alkohol, akhirannya ol. Nanti kalau aldehid itu akhirannya al. Ini kesepakatan internasional. Jadi ol untuk alkohol. Nanti ada al, ada owat kalau asam karboksilat, ada on, ya, untuk keton, dan seterusnya. Nah, ini penamaan di dalam sistem internasional disepakati begini. Ini kenapa? Biar ya seragam secara internasional, sehingga kita tidak berdebat hanya masalah nama, tapi strukturnya sudah kita pahami sama, ya. Itu kesepakatan secara internasional yang dipakai. Lokan menunjukkan ini, saya pikir sudah, saya lewati saja. Oke. Cara pemberiannya gini, pilih rantai karbon utuh yang terpanjang, ya, yang terikat langsung itu sebagai kerangka utama, kemudian diberi akhiran ol untuk alkohol. Kedua, nomori rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian rupa sehingga atom karbon yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor yang terkecil. Nah, maaf ini mungkin penulisannya agak ya kurang jelas, tapi gitu. Tandai itu tolong dimatikan, Mbak. Tandai posisi gugus hidroksil dengan menggunakan nomor tersebut sebagai lokan. Oke. Contoh-contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Nomor satunya dari sini, ya. Jangan kebalik dari sini. Kalau Anda nulisnya dari sini 1, 2, 3, ini pasti salah. Kenapa? Karena gugus OH harus pada angka yang paling kecil. Ya. Ini namanya jadi 1 propanol. Jadi kalau Anda beri nama 3 propanol, itu salah. Ya. Salah. Karena pasti Anda memberi nama dari sini. Berarti 3 propanol nggak ada. Kecuali nanti di sini, ya, 3 propanol itu kalau di sini ada gugus yang lain gitu, misalnya ada keton, ya, di nomor 2, nah dia akan kalah posisi gitu. Nanti bisa ini jadi nomor 3, atau di sini ada gugus yang lebih prioritas. Oke. Kemudian di sini 2 butanol. Nah, ini karena kerangkanya ini gitu, ada 4 atom C, dan ini nomor 2, ini bukan nomor 3 loh, ya, bukan dari sini.
Maka ini namanya 2-butanol. Kemudian ini C-nya ada 5 sehingga pentana kita beri akhiran ol karena alkohol. Ini di nomor satunya dari sini sehingga ini nomor 4. Jadi namanya jadi 4-metil 1-pentanol. Kemudian di sini ada OH, di sini ada Cl. Nah, kita lihat di sini. Ini ada 2 gugus yang berbeda. Di sini alkohol, gugus hidroksi, di sini gugus ini kan halida ya. Halida, halogen. Ternyata alkohol prioritasnya lebih tinggi. Sehingga namanya jadi gitu. Nomor satunya dari sini, bukan dari sini ya. Jangan keliru, jangan dibalik begini. Kalau dibalik kan Anda nanti gitu jadinya. 1 kloro kan gitu. 3 propanol. Nah, kalau soal pilihan gitu, tapi ini salah. Ya, karena apa? Karena alkohol itu lebih diprioritaskan daripada halida. Ya, jadi nomor satunya dari yang berikatan ya dengan OH. Nah, di sini gugus hidroksi ya. Baik, kemudian ini sama di sini ada OH, di sini ada gugus alkil. Nah, alkohol lebih diutamakan daripada gugus alkil sehingga nomor 2-nya ada di gitu ya, di gugus hidroksi. Bukan dibalik sini. 1 2 3 4 5. Ini penomoran yang salah. Baik, jadi saya tunjukkan mana yang benar, mana yang salah, biar Anda begitu jadi terbiasa, oh seperti itu ya, untuk memberi nama. Ini contoh-contoh yang lain, saya lewati saja. Baik, ini contoh juga yang lain, tersier butil alkohol, isobutil alkohol, kemudian ini neopentil, ini sambil diingat-ingat, oh kalau struktur ini namanya neopentil ya. Kemudian ini etanadiol, ini propanadiol. Jadi begitu, memberi nama pun begitu. Ada hal-hal yang perlu kita hafalkan, tetapi secara konsep dasar itu pasti ya, konsepnya itu hampir sama. Nah, di sini ada prioritas. Mohon maaf ini. Sebetulnya ini di bagian di karboksilat, tapi ini saya singgung di sini ya. Dalam sistem IUPAC, penomoran dan akhiran dalam nama senyawa multifungsional, kalau lebih dari 1 gugus fungsi, maka prioritas tata namanya mengikuti ketentuan ini. Ya, mengikuti ketentuan ini. Karboksilat itu diutamakan paling tinggi dia. Ya, makin ke kanan ini makin prioritas. Kemudian di bawahnya karboksilat itu adalah ini aldehid. Kemudian keton. Baru alkohol di tengah-tengah. Di bawahnya alkohol ada gugus ya, alken. Kemudian di bawahnya lagi adalah halida. Contoh, ini contohnya masih, misal di sini. Misal di sini saya kasih, ini saya tambahin di sini ada COOH. Maka nomor satunya ada di sini. Ya, ini nomor 1. Ya. Kemudian nomor 2-nya ke sini, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kerangkanya adalah sikloheksana, sehingga karena ini ada gugus karboksilat, maka namanya jadi ini sikloheksanoat. Oke, ya. Sikloheksanoat. Terus di sini nomor 2 ada hidroksi, di nomor 6 ada kloro. Nah, kloro sama hidroksi duluan, kloro ya, C kan. Ya, kan tulisan di bahasa Inggrisnya kloro ya. Bukan di abjad bahasa Indonesia ya. Nah, maka namanya jadi 6 di kloro. Ya. 6 di kloro, 2 hidroksi sikloheksanoat. Nah, begitu ya. Jadi slide ini prioritas ya, pemberian penamaan itu berdasarkan ya, prioritas tata nama itu berdasarkan gugus fungsinya. Yang paling tinggi itu adalah gugus karboksilat, berikutnya turun ke aldehid, kemudian keton, gugus keto atau keton,
kemudian gugus hidroksil atau alkohol, kemudian gugus alkin atau gugus dengan ikatan rangkap, dan yang terakhir adalah gugus alkil, ya. Di atasnya alkil ada halida. Ini semua kalau Anda cermati begitu mengikuti ketentuan itu, ya. Baik. Dan nanti sampai jam 8 ya, tolong diikatkan. Kesamaan alkohol dan fenol, ya. Seperti halnya air, alkohol dan fenol merupakan asam lemah. Nah, di sini catatannya. Kalau kita simpulkan, ya, alkohol dan fenol itu punya sifat asam lemah. Kenapa? Ya di sini. Karena alkohol dia gitu, dia akan menjadi ion alkoksida, itu perlu ya kondisi tertentu. Sehingga pKa-nya itu besar 15 sampai 16. Ya, artinya sifat asamnya lemah. Fenol memiliki sifat asam yang lebih kuat. Saya ulangi, fenol jadi alkohol aromatis memiliki sifat asam yang lebih kuat daripada alkohol alifatis. Kenapa? Karena ion finoksidanya distabilkan oleh resonansi. Apa itu resonansi? Kita lihat di sini. Ya. Jadi ini fenol yang kehilangan ini H plusnya lepas, jangan menjadi seperti ini ya. Ini fenol ion fenoksida ini namanya. Ini ion fenoksida. Ya. Itu adalah ini harusnya kan tadinya ada hari ini terus hanya ini lepas. Baik, kemudian ini berpindah tempat ke sini. Ya. Kemudian ini sepasang ini panahnya hilang. Kemudian ini ke sini. Ini jadi ini ya. Ini berarti ini namanya ada ya pergeseran pasangan elektron. Begitu ada pergeseran pasangan elektron, dia biasanya relatif stabil. Maka ini istilah gitu diberi tanda panah ya, bolak-balik gitu. Panah bolak-balik begini harus panahnya. Itu dalam reaksi kimia organik disebut dengan resonansi. Nah, resonansi kan ini bisa balik lagi ke sini kan. Nah, ini balik lagi ke sana. Jadi yang kiri ini maksudnya begitu. Bisa bolak-balik. Terus ini bisa bergeser lagi ke sini menjadi ikatan rangkap di sini. Kemudian ya, mana ini gambarnya? Yang ini ikatan rangkap ini pindah ke sini sehingga ini. Nah, ini. Yang lainnya sama ya. Ininya sama, ini sama. Tanda negatifnya jadi pindah ke situ. Terus bisa bergeser lagi kan. Jadi bergeser lagi, ini pindah ke sini, jadi ikatan rangkap ini, kemudian yang ikatan rangkap ini pindah ke sini. Ini tanda panahnya nggak lengkap. Ya, ini saya lengkapi jadi gitu. Ini pindah ke sini, nah, tanda panahnya. Terus kemudian yang sepasang elektron ini dipindahkan ke sini jadi seperti ini. Nah, ini bisa bolak-balik, ini resonansi. Begitu dia bisa resonansi, nilai pK-nya jadi turun, jadi 10. Kalau pKa-nya kecil, maka sifatnya lebih bersifat asam, kan begitu teorinya. Ya. Harga pKa kecil dia lebih asam daripada yang harga pKa-nya besar. Jadi di sini fenol itu memiliki sifat asam yang lebih kuat daripada alkohol alifatik. Ini beberapa gugus atau senyawa-senyawa fenolik. Ya. Ini fenol, ini paranitrofenol, ini parahidroksianilin, ini asam pikrat, ini pKa-nya 10, ini semakin turun, berarti ini kan lebih asam ya. Kalau kita bandingkan sifat asamnya ini lebih asam. Kemudian ini juga jauh lebih asam sini. Ini jauh gitu ya lebih kuat sifat asamnya karena pKa-nya kecil, asam pikrat. Ya. Asam pikrat ini untuk bahan TNT, trinitro ya. Toluid untuk bahan membuat bahan peledak. Baik, yang terakhir saya akan bahas tentang pembuatan alkohol. Silakan kalau ada pertanyaan saya di interupsi untuk tanya. Ini saya akan bahas nanti secukupnya aja, mungkin sampai AB atau sampai segala. Reaksi substitusi nukleofilik kemarin sudah kita singgung, kemudian reaksi Grignard
dan reaksi karbonil. Ada lagi hidrasi alkena ya. Yang fermentasi karbohidrat ini biokimia ya. Ini tidak kita bahas di sini. Tapi kalau Anda belajar biokimia biasanya gitu. Disinggung sekilas pembuatan. Baik, yang pertama, reaksi substitusi nukleofilik. Substitusi penggantian nukleofilik oleh nukleofilik. Contoh, di sini bahannya ternyata ini alkil halida. Direaksikan dengan OH-, maka ya kemarin gitu. Reaksi di dalam kimia organik itu adalah nukleofil menyerang elektrofil. Nah, ini kemudian lepas ya sebagai Br- atau X-, kemudian posisi X itu nukleofil digantikan oleh nukleofil yang lain, makanya reaksinya disebut dengan substitusi nukleofilik. Jadi cukup mudah ya. Tapi ini memerlukan itu panas, kalor. Jadi ini pasti dipanaskan. Baik, itu satu contoh. Jadi satu catatan, reaksi untuk substitusi pembuatan alkohol ya, itu mengikuti reaksi substitusi nukleofilik dengan reaksi umumnya gini, RX ya, ditambah OH-, nah gitu. Hasilnya menjadi ROH plus X-. Udah. Baik. Berikutnya yang kedua reaksi Grignard. Grignard, Pak Grignard ini punya kelebihan begini. RX ini kemarin kan di sini R-nya positif ya. Dan X-nya negatif. Nah, Pak Grignard ini pinter dia ya. Pak Grignard ini dia yang menyediakan nanti R negatif. Dia mendapatkan Nobel. Jadi R-nya ini reaksi Grignard itu R-nya negatif. Kenapa? Karena Mg itu 2+, Br itu negatif 1. Jadi agar ini stabil, begitu. Saya ulangi. Jadi reaksi Grignard itu tandanya gini, di tengah-tengah. Ini kalau pakai rumus umum gini, RMGX. Jadi Rx kalau di tengahnya diberi Mg ini X, maka karena MGX itu 2+, karena di dalam sistem periodik dia di golongan ya 2A, maka ini jadi negatif 1. Jadi ini jadi negatif ya. Jadi reaksi Grignard adalah penyedia alkil yang bersifat nukleofil ya, nukleofil. Karena selama ini itu sebelum Pak Grignard ini menemukan reaksi ini, R itu bermuatan positif. Ya, alkil halida itu bermuatan positif lah sama Pak Grignard otak-atik dengan membuat reaksi ini, maka dia gitu mendapatkan R negatif. Oke, sekarang saya langsung ke sini reaksinya. Ini formaldehid ya, ini formaldehida ini termasuk aldehida yang paling sederhana. Ini kita putus di sini, ini negatif. Nah, ini dia akan menyerang C di sini karena ini pusatnya elektrofil, ini jadi ke sana. Makanya ya, ini C-nya ada 2, ini tambah dari sini. Nah, ini kemudian C di sini ini. Nah, ini kemudian ini jadi negatif nanti menangkap H+ ini. Jadi nah, ya. Saya ulangi. Jadi saya pakai tinta yang lain. Ini negatif, ini nukleofilnya. Nah, tadi karena R-nya reaksi Grignard itu negatif bersifat nukleofil, maka dia akan menyerang C karbonil. Ya. Kita harus ingat benar bahwa C karbonil itu ini pasti positif, O-nya negatif gitu ya. Jadi reaksi mau dalam bentuk aldehid, keton, karboksilat itu seperti itu ya, sama. Jadi ini positif, nah ini jadi negatif. Ya, karena nanti dia akan menarik pasangan elektron. Oleh karena itu, 2 atom C di sini bergabung di sini, ya berikatan dengan C di sini ya. Nah, nanti coba ditulis lagi. Kemudian O ini negatif, dia menangkap H+ menjadi OH. Oke, gitu. Satu lagi di sini. Ini negatif, ini menyerang. Boleh sini, boleh. Yang di sebelah sana juga boleh. Saya ambil dari sini. Kalau diserang di sini, putus di sini ya. Putus di situ, maka 2 atom C ini nyambung di sini.
Nah, yang CH2 ini berasal dari di sini. Ini epoksida ya. Ini epoksida. Epoksida. Nah, ini CH2 dari sini. Kemudian ini negatif menangkap H+. Nah, ini jadinya ya, C-nya berapa? 4 ya. 4 ini jadi butanol. 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 Kalau ini jadi propanol. Propanol. Dua-duanya adalah alkohol primer. Jadi dari sini alkohol primer dibuat dengan mereaksikan antara formaldehid atau epoksida dengan reaksi Grignard dalam suasana asam. Saya ulangi, alkohol primer menurut Pak Grignard itu nama orang ya dari Jerman. Jadi alkohol primer dibuat dengan cara mereaksikan antara formaldehid atau aldehid ya, ini gambarannya. Formaldehid, ini yang di sini formaldehid kalau untuk yang alkohol primer. Nanti kalau alkohol sekunder ini bisa jadi ganti R. Nah, antara formaldehid atau epoksida dengan pereaksi Grignard dan ditambahkan katalis asam. Itu akan diperoleh alkohol primer. Ya, kalau alkohol sekunder, nah ini aldehid juga, tetapi ya ini sudah jadi R. Tadi kalau yang sekunder di sini kan H itu tadi ya, yang formaldehid ya. Sama di sini kita putus di sini, ini negatifnya di sana, ini nyerang C karbonil, ini terjadi delokalisasi elektron, ini jadi negatif, dia menjadi nukleofil, dia menyerang atau menangkap H+ di sana, dia menjadi OH. Ini dari R-nya Grignard ya. Ini RCH ini dari sini. Nanti mau sepanjang apapun begitu ya. Oke, ini saya pakai rumus yang umum. Nah, ini nyerang di sini C, ini ke sana, kemudian ini menangkap H+, ya gitu. Ini R aksennya ini dari Grignard ini ya. Kemudian RCO ini dari kerangka awalnya ini. Terakhir untuk alkohol tersier itu dari keton ya. Ini keton. Ini sama saja, ini R double aksen, ini sebagai nukleofil dia menyerang C ya, karbonil, kemudian sepasang elektron ditarik oleh O jadi negatif, kemudian dia menangkap H+ menjadi ya. Ini R double aksennya ini dari R MG BR atau MGX ya. Nanti ini bisa BR, bisa CL, kan bisa I dan seterusnya ya. Nah, jadi itu. Nanti kalau strukturnya misalkan saya ambil contoh di sini. Ini CH3. Saya reaksikan dengan CH3 MgBr. Oke. Hasilnya apa? Ada yang bisa? CH3 COH. Saya ganti warna. CH3 COH direaksikan dengan saya punya fraksi Grignardnya ini MgBr. Hasilnya tulis di sini gimana? Ada yang mau nyoba? Saya tulis namanya. Halo?
Halo, ada yang mau nyoba? Ini masih monitor belum? Tidak? Saya mau nyoba ya, Pak. Ya, namanya siapa? Saya tulis. Galuh. Siapa? Galuh Fahriani 64. 064 ya. Iya. Saya tulis ya, tadi CH3 CO H tambah CH3 Mg BR. Hasilnya saya tulis apa? Hasilnya CH3 COOMG C. plus COOMG. Mana di sini COMG? MG-nya nggak usah diperhatikan, kita hasil utamanya saja. Ini kan nggak ada COMG di sini. Saya ulang beberapa kali tadi. Kan ini negatif. Coba saya tampil sama saya, Mbak Galuh. Ini kan negatif ya. Dia menyerang mana, Mbak? Yang H. Negatif. Oh, menyerang mana? Menyerang karbonil, itu. Iya, Menyerang Pak. karbonil ini menjadikan di sini ya, CH3 ini kan. Iya. Ini jadi O. Nah, O ini O-nya kan di sini negatif. O-nya negatif menangkap di sini pasti ada, ini ada H+. Menangkap H+, berarti ini jadi O. OH kan? Oh, iya. Nah, terus di sini ini hanya ini tetap berarti ini H. Berarti rumusnya saya tulis di sini C OH H, ini CH3, ini CH3. Namanya apa ini, Pak? Kalau berapa ini? C-nya ada 3. 3 berarti namanya Propil. propil. Propana, iya ya, Pak. Propana, tapi ini karena ada alkohol berarti Propanol. propanol. Oh, hanya di C nomor berapa? Ini kan belum Di lengkap C namanya. nomor 2. C nomor 2 berarti namanya ini jadi 2-propanol. Gitu ya. Nah, sekarang saya Iya. tanya, ini alkohol primer, sekunder, atau tersier? Oh, hanya terikat pada C nomor 2. C ini mengikat. C ini C apa? C sekunder, apa C tersier, apa C primer? C primer. Primer. C primer itu apa Sekunder. toh? Sekunder. Nah, sekunder di sini mengikat 2 atom C, kan dia di tengah-tengah. Kalau ditulis lurus kan begini ini. Nah, ini CH3, ini CH3, ini OH, ini H. Gambar ini dan ini sama, cuma ini kan begitu ditekuk gambarnya. Ini kan lurus begini. Nah, C di sini itu kan mengikat 2 atom C yang lain. Pasti dia adalah C sekunder, sehingga alkoholnya adalah alkohol sekunder. Paham ya, lain? Mbak Galuh, paham ya? Iya, Pak, sudah. Oke, ya. Kita sambil belajar gitu. Oke, yang terakhir, reduksi senyawa karbonil. Reduksi, ingat-ingat ya. Kalau reduksi dalam kimia organik itu pasti nanti ditambahkan atom H. Kalau oksidasi itu ditambahkan atom O. Atau begitu reduksi itu menghilangkan atom O, dikurangi atom O-nya, atau oksidasi kan gitu ya. Ini ditambahkan atau dikurangi ini
hanya itu sebenarnya. Contoh sekarang COH ini gugus ya atau rumus umum dari aldehid. Aldehid ini yang berperan di sini. Ya, ini H plus amin gitu aja lah mudahnya. Nah, aminnya ini menyerang ke sini, kemudian ini ke sana, ini jadi negatif, ini menangkap H plus. Jadinya begitu ya. Atau gambaran mudahnya kalau saya begini, dipermudah lagi ya. Kita kan pinginnya yang mudah. Ini kan gitu. Ini H plus ya. Jadinya R ini putus ini aja, diputus salah satu RC, kemudian ya, ini jadi OH kan menangkap H plus ya, atau H plus juga dari sini boleh karena ini katalis juga akan kembali ya. Kemudian di sini ini yang negatif ini ya, yang menyerang sini ini jadi H, ini H. Ya. Nah, jadi aldehid kalau direduksi dia menjadi alkohol. Ini alkohol primer ya, karena ini CH2 ya. Ini alkohol primer. Kemudian yang berikutnya ini keton. Ini gugus keton atau keto. Nah, sama putus ya. Jadinya ini diputus jadi OH, kemudian satu H. H di sini yang mengikat di sini H negatif. Ini kan H2 itu kan kalau kita tulis begini. Ini ada kita tulis H plus sama H min, maaf, H min. Nah, yang H min menyerang C. Karena apa? C itu pusatnya elektrofil, dia kan bermuatan positif ya. Nanti kalau ini putus ke sana, nah ini jadi negatif. Kalau ini negatif, ini menangkap H plus. Ya sudah, jadinya OH. Ya, contoh CH3, CO, CH3 direaksikan dengan H, H2, H plus. Hasilnya apa ini? Izin menjawab, Pak. Iya, Mbak siapa? Saya tulis. Amelia Kansa, NIM 118. Amelia, name 118. 8. Ya, Mbak Amelia, saya tulis. Itu CH3, terus CH3, nggih. CH, CH, nggih. terus sampingnya itu CH3, CH3, nggih. Atasnya atasnya OH. OH, betul. Oke. Namanya apa ini kalau diberi nama? Propanol. Propanol. Alkoholnya di nomor 2. 2 lagi. Alkohol primer atau sekunder? Alkohol sekunder. Sekunder. Ya, nanti agak lebih mantap ya jawabnya. Ini alkohol sekunder, tersier itu harus itu lebih mudah ya. Anda gitu sudah belajar alkil halida mirip gitu nanti dengan yang lain gitu ya. Di amin juga begitu. Ini primer, sekunder, tersier itu diingat-ingat itu hanya kuncinya pada C-nya ya kalau untuk alkohol dan alkil halida. Baik, untuk pertemuan hari ini saya pikir cukup sampai di sini tadi sudah lebih dari jam 8 lebih 5 menit. Jadi ya, untuk selebihnya Anda cek di psikologi, insya Allah semua materi ada di psikologi. Nanti mungkin saya akan beri satu penugasan untuk mendalami materi itu ya, ini sebelum saya buat karena saya tadi malam ada rapat dengan teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah Nogosari sehingga belum buat tugas saya gunakan untuk menambah nilai-nilai Anda ya, membantu termasuk begini kita diskusi tadi beberapa nama saya catat gitu ya, itu berani menjawab sudah dan untuk saya gunakan untuk catatan-catatan ini untuk saya gunakan untuk membantu itu perbaikan penilaian Anda kalau nanti UAS-nya kurang baik itu biasanya saya melihat gitu keaktifan, kemudian tanggung jawab di dalam tugasnya kan gitu. Nah, ya, kemudian respon di dalam menjawab kalau ada persoalan itu bagian dari proses untuk pembelajaran ini.
Baik, terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Saya